Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan arti syirik dan kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu mudah sekali tergelincir. Manusia itu mudah sekali tergelincir dan mementingkan akunya semata-mata. Apalagi kalau akunya ini sempat tumbuh dan ditopang oleh hal-hal lahiriah atau batiniah yang bersifat positif penyimpangannya. Kebanyakan orang merasa memiliki sesuatu ilmu. Mudah sekali menganggap dirinya hebat, membiarkan dirinya dikuasai oleh lagaknya. Karena bangga akan ilmu yang diperolehnya. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa huwa hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi gisawah. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmi innahum illa yazunnun. Yang artinya, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidaklah engkau melihat banyak manusia yang memperlihatkan dirinya. Banyak manusia yang memperlihatkan dirinya. Memperlihatkan keakuannya. Maka disesatkan dia oleh Allah dengan ilmunya itu. Dicap oleh Tuhan pendengarannya dan hatinya. Dijadikan penglihatannya itu kacau. Maka tidak banyak memberi petunjuk kepadanya. Apakah mereka tidak mengetahui atau tidak ingat, tidak terkenang kepada Allah penciptanya, sehingga dia menganggap dirinya paling hebat, paling pandai. Dia menyatakan bahwa kita hidup di sini dan kita mati di sini. Tidak ada yang membinasakan kita
kecuali waktu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain, hanya menduga-duga saja. Apabila kita memperhatikan golongan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mereka termasuk golongan yang tidak percaya kepada hari kiamat. Mereka hanya terikat pada hal-hal yang sekarang, suatu paham yang hanya memikirkan dunia ini saja. Mereka tampaknya hebat. Tidak kan sehari-harinya menonjol. Karena mereka tidak peduli masalah yang akan datang. Mereka menganggap bahwa semuanya boleh ditempuh asalkan tujuannya menguntungkan. Golongan inilah yang keluar dengan menganggap bahwa dirinya lebih cerdik dan pandai. Dan dianggapnya dirinya itu paling penting. Persis sebagaimana kafirnya setan yang berkata, saya lebih baik daripadanya, yaitu daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia, Adam, diciptakan dari tanah. Kekafiran seperti ini termasuk kekafiran menyombongkan diri serta takabur. Takabur yaitu suatu penyakit syirik dengan cara mensucikan, dengan cara mencuri pakaian Allah. Orang yang takabur, orang yang sombong itu adalah suatu penyakit syirik. Itu sama dengan cara orang yang mencuri pakaian. Tapi orang yang takabur itu dia tidak merasa bahwa dia mencuri pakaian Allah. Diusir dari hadrat Allah karena syirik dan kafir. Tanda seseorang yang diusir dari hadrat Tuhan ada dua. Pertama, tidak tercapai rasa lezat dalam segala ibadat. Tidak tercapai rasa lezat dalam segala ibadat. Kedua, hatinya menjadi liar. Tidak menuju Allah. Lahiriah di luarnya saja. Dihiasinya dengan bermacam-macam amal, tetapi hatinya belum ma'rifat, belum ada hubungan dengannya. Batinnya belum bertali kepada Allah. Hati ibarat sentral sebagai pusat tempat Allah menilik. Jadi hati sebagai sentral, sebagai pusat tempat Allah menilik. Dan Allah tidak suka kepada orang yang hatinya bergantung kepada yang lain daripada dia. Hati tidak boleh bercabang.
ia harus menjurus kepada suatu jurusan, yaitu ma'rifatullah. Hati tidak boleh bercabang. Ia harus menjurus kepada satu jurusan, yaitu ma'rifatullah. Sesungguhnya amal adalah suatu rupa atau bentuk yang nyata, sedangkan ruhnya atau nyawanya adalah hati yang bermakrifat dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Barang siapa terdinding syuhud atau terdinding atau musyahadah. Syuhud itu artinya terdinding. Musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Terdinding daripada menyaksikan, tertutup. Ke hati yang tertutup, terdinding. Kepada Allah, tertutup. Kepada Allah, tidak memandang, tidak terpandang kepada Allah. Disebabkan oleh adanya karat-karat dalam hati. Kalau hati yang terdinding, hati yang penuh kotoran itu, hati yang penuh najis, dia tertutup dan tidak terpandang kepada Allah. Sebab adanya yang dinamakan karat-karat dalam hati, atau kotoran dalam hati, atau juga penyakit yang ada dalam hati. Maka dia tidak bisa memandang kepada Allah dan tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah. Maka ia tidaklah dapat memandang nurul haq. Tidak dapat memandang nurul haq, cahaya yang benar, cahaya yang sebenarnya. Cahaya dari hak Allah, seluruh alam semesta ini adalah hak Allah, yakni cahaya yang sebenarnya. Dan ia terhijablah dari hadrat Tuhan yang Maha Mulia. Terdindingnya cahaya matahari makrifat karena ditutup oleh awan mega atau wahmiyah, waham atau syak dan zon. Itulah orang yang berdiri pada kegelapan. Jahil terhadap yang mewujudkan alam ini. Ia terjerumus pada kerugian dan kecelakaan. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimanakah seseorang dapat berjalan ke jalan Allah padahal ia tertambat dalam segala syahwatnya? Orang yang tertambat itu tidak dapat berjalan dan tidak dapat kembali kepada Allah. Tidak dapat berjalan dan tidak dapat kembali kepada Allah. Sesungguhnya orang yang menonjolkan tabiat alam, menganggap bahwa alam ini mempunyai kekuatan serba kemauan alam, adalah orang yang telah meninggalkan hadirat Allah Ta'ala disebabkan melazimkan syahwatnya. Tidak heran kalau hati disengat syahwat lebih mudah daripada badan disengat oleh lebah. Sesungguhnya iman tidak bisa bercampur dengan syahwat, dan syahwat tidak bisa bercampur dengan iman. Harus
hanya salah satu daripada keduanya tidak bisa berkumpul. Selanjutnya, kata Ibnu Athaillah, bagaimanakah orang dapat merasa puas masuk pada hadrat Allah, padahal ia tidak pernah mensucikan dirinya dari junub lalinya. Maksud hadrat Allah di sini yakni orang yang setiap waktu melihat kodrat iradat Allah yang memegang peranan dalam segala hal, kodrat iradat Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Maksud junub adalah sangat jauhnya kepada Allah, seperti terteganya atau terhalang orang yang dalam junub masuk masjid, membaca Quran dan sholat. Demikian juga terteganya atau terhalang orang yang hatinya kotor. Ketika masuk ke hadrat Allah yang Maha Suci, tidak dapat masuk ke masjid sebelum ia mandi wajib. Demikian juga tidak dapat masuk ke hadrat Allah sebelum ia tobat. Tidak dapat masuk ke hadrat Allah sebelum ia tobat dari kekafiran dan kemusyrikan. Kata Syekh Hasan Basri, sesungguhnya fikir itu ibarat cermin. Engkau akan melihat perbedaan antara yang jahat dan yang baik, dan akan nyata kebesaran Allah, dan akan nyata pula segala nikmat yang lahir dan nikmat yang batin. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Memikirkan izmah Allah dan kebesarannya adalah termasuk ma'rifat. Setiap ma'rifat tentu akan menghilangkan karat dan kotoran dalam hati. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.